Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kita masuk pertemuan kedua. Kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa qawlihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taguta. Baik. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa dakwanya, apa seruannya? Yang paling pertama mereka sampaikan, ajak masyarakatnya kepadanya itu ani'budullah. Beribadahlah kalian kepada Allah wajtanibut tagut, dan jauhilah at-tagut. Nanti akan dijelaskan di bawah apa itu at-tagut. Bisa dipahami? Baik. Lanjut. Qala Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala ba'atsna arsalna. Ya, jadi kita baca ini apa titik duanya ai ba'atsna ai arsalna. Baik. Maksudnya ba'atsna apa artinya? Ai arsalna. Arsalna. Itu kami telah mengutus. Jadi ba'atsa artinya sama dengan arsala. Banyak seperti itu dalam bahasa Arab. Nama tadi tufiya sama dengan semua mata. Kita terjemahkan asalnya diwafatkan, kan begitu. Saya jangan terjemahkan begitu, tapi terjemahkan telah meninggal, telah wafat. Ya. Ustaz, mabni lil majhul, mana fa'ilnya? Fa'ilnya tidak disebutkan. Ya, yang ada naibul fa'il yang asalnya maf'ulun bih. Kalau antum tanya siapa fa'ilnya? Ayo, siapa fa'ilnya? Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Bisa paham ini? Tapi kalau kita terjemahkan bentuknya maklum. Dia wafat, beliau wafat. Iya, paham ini? Ayo lanjut. Kulli ummatin ay kullu ta'ifatin wa qarnin wa jailin minan nasi. Jadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin ay kullu ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas. Sungguh kami telah mengutus kepada kulli ummah, itu setiap kelompok, setiap qarn, masa, jil, generasi dari manusia. Semua tanpa terkecuali. Karena kul min alfadhil umum. Lafaz umum semua sudah terutus kepada mereka seorang rasul. Terus Rasulan ay ar-rasulu man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ar-rasulu ar-rasulu man uhiya ilaihi bisyar'in. Itu orang yang diberi wahyu kepadanya dengan sebuah syariat. Dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Bisa dipahami? Ini definisi ar-rasul. Terus U'budullaha ay afriduhu bil ibadati. U'budullah, ingat, di fi'il amr. Jadi penjelasannya juga bentuknya fi'il amr. Ya. Jangan ini fi'il amr, u'budullah fi'il amr, penjelasannya fi'il madhi, tidak nyambung. Ya. Jadi u'budullah ay afriduhu. Af'ala yuf'ilu, af'il. Afriduhu bil ibadati. U'budullah artinya bukan sekedar, oh Ustaz, saya sudah beribadah kepada Allah, Ustaz. Antum bilang begitu, iya. Kita katakan orang-orang musyrikin juga itu juga beribadah kepada Allah, ya enggak? Coba perhatikan kalimat saya. Saya bilang orang-orang musyrikin, ya, kafir Quraisy juga beribadah kepada Allah. Betul ini? Betul. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya enggak? Hakiki. Ayo coba cermati kalimatin. Beribadah kepada Allah mereka? Beribadah kepada Allah. Tapi selain Allah juga iya. Lata, Uzza, Mana. Iya. Paham ini? Hei, bisa paham ini? Hati-hati bahasanya. Oleh karena itu, Syekh jelaskan, Ubudullah bukan yang penting beribadah. Tidak. Apa? Penjelasan beliau, ingat ya, ini kalau seperti ini, ayat yang beliau sebutkan itu berarti tafsir dari beliau hafizahullah. Apa kata beliau? Afriduhu. Esakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi murnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Jadikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kamu sembah, selainnya tidak. Itu makna afriduhu bil ibadah. Jangan, oh saya sudah sholat, saya sudah beribadah. Oh, giliran ada bencana, datang pinggir sungai, bawa pisang. Ya. Oh, pisang bukan kasih orang, kasih turun di sungai. Naudzubillah. Bisa paham ini? Paham ini? Baik. Ayo lanjut. Wajtanibu ay utruku wa fariku. Wajtanibu ay apa artinya? Utruku, tinggalkan. Wa fariku, berpisah, jauhi, tinggalkan sejauh-jauhnya. Terus At-taguta ay mushtaqun minat tughyani wa huwa mujawazatul haddi fa kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadati fa huwa tagutun. at-tagut itu mushtaqun, diambil dari kata at-tughyan. Mushtaq, dipecah, diambil. Ini pembahasan sharaf ya, dari masdarnya itu tughyan. Apa itu tughyan? Wa huwa mujawazatul haddi. Tughyan artinya melampaui batas. Melampaui batas. Maka setiap atau seluruh yang disembah selain Allah, wa huwa radin bil ibadah. Wa apa ini hakiki? Oh halia, dalam keadaan dia ridha dengan ibadah tersebut, fa huwa tagut, maka dia adalah tagut. Dia tagut itu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha. Ini kalau dirinci ya. Walaupun kita sering terjemahkan apa tagut, semua yang disembah selain Allah. Karena yang disembah selain Allah ada sebagian para nabi, rasul ya, seperti Nabi Isa, orang-orang soleh, para malaikat. Ya, ini para wali, ini tidak akan mungkin ridha disembah selain Allah. Iya. Paham ini? Tidak akan mungkin ridha. Bisa dipahami? Termasuk Nabi Isa alaihissalam, kita sudah pernah ingatkan di akhir surah Al-Maidah, silakan dibaca. Ya, di akhir surah Al-Maidah, Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari orang-orang yang menyembah dirinya dan ibunya. Tapi bisa dipahami? Jadi beliau tidak boleh dikatakan tagut. Nabi Isa, para malaikat tidak boleh. Kenapa? Tidak ridha. Ya, mereka semua tidak ridha dan tidak akan pernah ridha disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Dan ini pembahasan sudah lewat di pembahasan salah satu usul. Dan bahkan ada kita sudah lewat kitab tersendiri yaitu Ma'na Tagut. Terus Al-ma'nal ijmali lil ayati. Lil ayati. Satu, mufrad. Al-ma'nal ijmali lil ayati. Anna Allah subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadati ma siwahu falam yazal yursilur rusula ilan nasi bidzalika mundu hadasa syirku fi bani adama fi ahdi nuhin ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, ini banyak sekali ilmu beliau sampaikan ke kita. Di potongan-potongan kalimatnya semuanya ilmu. Dari Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Al-ma'na al-ijmaliyu lil ayati. Makna global untuk ayat ini, itu ayat di surah An-Nahl ayat 36. Yaitu anna Allah subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, telah mengutus pada setiap kelompok manusia, setiap
generasi dari manusia, Allah Subhanahu wa taala telah utus seorang rasul. Ya, rasul artinya mursal, yang diutus, seorang utusan. Yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadati ma siwah. Yang mana rasul ini yad'uuhum, mengajak mereka, menyuruh mereka, mendakwahi mereka, itu taifah, ya, umat yang dia diutus kepadanya. Ini rasul ini tugasnya apa? Mengajak, menyuruh, ya, mendakwahi mereka ila ibadatillahi wahdah. Coba beliau tambahkan wahdah. Ini penting ini ya. Karena kalau cuma sekedar beribadah saja tanpa ada wahdah, orang-orang musyrikin juga beribadah kepada Allah. Ya, paham ya? Baik. Jadi Rasul tersebut mengajak mereka, mendakwahi mereka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah semata. Sudah itu saja? Tidak. Wa tarki ibadati ma siwah. Dan Rasul tersebut juga menyuruh mereka, mengajak mereka, ya, mendakwahi mereka agar tarki, agar mereka meninggalkan ibadah, peribadatan masiwa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ya. Paham ini? Karena masih ini mausul semua mencakup umum. Isim mausul itu lafaz-lafaz umum semua. Bisa dipahami? Baik. Tanpa terkecuali. Siapapun dia, kapanpun, dimanapun. Tidak boleh kita serahkan ibadah kepada selain Allah. Wajtanibut tagut, kata Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal. Ya, mazala ini apa ini? Teman-temannya kah? Karena butuh isim, butuh khabar. Apa artinya mazalah? Lam yazal, terus menerus Allah Subhanahu wa taala yursilur rusula ilan nas bidzalik. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada manusia bidzalik, dengan hal tersebut. Kembali ke mana bidzalik ini? Itu tadi seruannya. Ila ibadatillahi wahdah, satu, wa tarki ibadati ma siwa dua. Ini. Semua rasul yang diutus kepada umat manusia terus menerus. Ya, ini ilmu ya, ilmu. Ilmu lagi, ilmu lain. Kapan awalnya Allah mengutus rasul? Mundu hadatsa syirku fi bani Adama fi ahdi Nuhin. Ya, semenjak terjadi kesyirikan di tengah anak cucu Adam, yaitu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini kesyirikan yang pertama. Yang tu bisa lihat di tafsir surah Al-Baqarah di juz 2. Jadi 10 generasi juga ada di kitab Tauhid nanti. Jadi 10 generasi pertama setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan, seorang nabi turun ke bumi. Itu 10 generasi pertama itu tidak ada kesyirikan. Oleh syekh sedikit pun. Sampai di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ya, ada orang-orang soleh yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal. Kemudian syaitan membisikkan kepada mereka untuk dibuatkan gambar-gambar, patung-patung yang awalnya tujuannya baik untuk memotivasi mereka untuk semangat beribadah. Jadi yang generasi yang membuat gambar-gambar patung-patung orang-orang soleh yang disebutkan dalam surah Nuh itu 5, Wadda wala su'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini tujuannya asalnya baik. Coba lihat syaitan, sabarnya dia menunggu, ya. Sampai ujung-ujungnya orang-orang yang mengetahui sebab dibuatnya gambar patung ini, orang-orang soleh ini habis meninggal. Habis meninggal. Datanglah generasi setelahnya. Kemudian syaitan bisikkan kepada mereka bahwasanya ini tidaklah dibuat, ditaruh kecuali agar disembah, diibadahi, dijadikan perantara. Naudzubillah. Sini terjadi kesyirikan yang pertama di atas muka bumi ini, di tengah anak cucu Adam. Ini ilmu lagi. Ya, jadi sejak. Ya. Paham ini? Jadi terus menerus Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul sejak awal terjadi kesyirikan di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu, nabi yang pertama siapa?
Oh jamaah. Nabi Adam alaihissalam. Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menutup mereka itu para nabi dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Kata Nabi SAW, la nabiyya ba'di. Nabiyya nakirah dalam susunan penafian. Tidak ada satupun nabi, siapapun dia, dimanapun terutus, kapanpun, setelah. Tidak ada. Ya, muncul Musailamah al-Kadzab, al-Aswad al-Ansi, ya, Tulaiha dan yang lainnya disebutkan dalam kitab yang kita baca sebelumnya. Ya, sampai ada Mirza Ghulam Ahmad di India di akhir ini. Itu semua nabi palsu. Ya, sampai ada perempuan yang mengaku nabi. Ya, tidak ada nabi perempuan. Ya, tidak ada nabi perempuan. Bisa dipahami? Ayo lanjut. Munasabatul ayati lil babi anna da'wata ila tauhidi wan nahya anisyirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Jadi kesesuaian ayat ini dengan bab, ya, bahwasanya dakwah, mengajak manusia, menyeru manusia, mendakwai manusia kepada tauhid, dan melarang dari kesyirikan itu adalah tugas seluruh rasul. Ya, rasul diutus itu tujuannya ini. Sudah, rasul saja yang seperti itu. Coba lihat, ini faedah dari Syekh. Wa atba'ihim, juga tugas para pengikut Rasul. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling mulia. Kita ngaku pengikut Muhammad, sedangkan kita berpaling dari dakwah ini. Omong kosong. Bisa dipahami? Kita ngaku pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ciri yang paling nampak dari diri kita adalah ini. Dakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, beribadahnya kepada Allah, dan meninggalkan segala macam dan bentuk kesyirikan. Ya. Nabi saja 13 tahun di Mekah. Ya, 13 tahun di Mekah itu 10 tahun pertama tidak ada lain kecuali perkara ini. Ya, tidak ada lain kecuali hanya ini. Ya. Ya hakiki. Ini saja, siang dan malam. Di Mekah, di luar Mekah. Siang dan malam. Hanya ini. Itu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah, dan meninggalkan segala macam kesyirikan. Ya. Jadi bukan hanya Rasul, tapi wa atba'ihim. Kita juga para pengikut Rasul. Kalau memang kita jujur mengikuti para Rasul, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling nampak dari kita ini. Ya, bukan malah bilang, oh jangan Ustaz, nanti orang lari, nanti orang begini. Itu ada tekniknya. Ya Abdillah. Ya. Paham ini? Mungkin kita tidak sampaikan secara langsung di awal apa, tapi pasti harus mengarah ke situ. Jangan didiamkan terus. Bisa dipahami? Baik. Terakhir. Ma yustafadu minal ayati annal hikmata min irsalir rusuli hiya da'watu ila tauhidi wan nahyu anisyirki. Baik. Faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama, annal hikmata min irsalir rusuli hiya ad-da'watu ila tauhidi wan nahyu anisyirki. Hikmah diutusnya para rasul. Apa? Itu agar mereka menyeru, berdakwah kepada tauhid, dan melarang dari kesyirikan. Ini yang paling pertama dan yang paling utama yang mereka dakwakan, sampaikan kepada manusia. Itu bisa lihat di dalam Al-Quran, di surah Al-A'raf. Ya, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Ya. Apa yang paling pertama? Jadi di awal kisah Allah sebutkan apa yang paling pertama mereka sampaikan. Ya. Termasuk kita, Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Langsung suruh salat. Ya, bukan berarti kita tidak menyuruh manusia untuk salat atau dilarang mutlak awal dakwah kita suruh orang salat, tidak. Paham ini? Tapi perkara yang paling diperhatikan adalah tauhid. Ya, coba lihat perjalanan dakwah Nabi SAW. Salat kapan diwajibkan? 3 tahun sebelum hijrah. Di tahun ke-10 baru ada kewajiban salat. Nabi Isra Mi'raj menerima langsung perintah salat di atas langit. Itu dua kapan? Ya. 1 hari setelah perintah untuk mendakwahkan tauhid? Tidak. 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun? Tidak. 10 tahun baru ada perintah salat. Rukun Islam yang kedua. Bukan berarti kita remehkan perkara salat. Salat perkara mulia. Satu-satunya kewajiban yang Nabi SAW terima langsung perintahnya adalah salat. Terima langsung di atas langit. Ya, ini satu-satunya kewajiban. Nabi langsung terima perintah tersebut di atas langit. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah kewajiban salat 5 waktu. Bisa? Baik. Ini hikmah diutusnya para rasul. Yang kedua. الثاني أن دين الأنبياء واحد وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك وإن اختلفت شرائعهم. Subhanallah. Coba lihat. Ini pendalilannya coba lihat. Yang kedua kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu anna dinal anbiya'i wahidun. Agama para nabi itu satu. Agama para nabi seluruhnya satu, sama. Itu apa? Ikhlasul ibadati lillah. Itu mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Wa tarkus syirki, dan meninggalkan segala macam kesyirikan. Dalam bentuk apapun, kepada siapapun. Ya. Paham ini? Ini agama para nabi. Kan Allah sebutkan apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Setiap umat ada utusan Allah, rasul yang diutus. Dari rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir. Dan di antara rasul yang pertama dan rasul yang terakhir ini banyak rasul yang disebutkan. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan 300-an rasul yang sudah diutus. Kalau nabi itu sampai ribuan. Ya. Paham ini? Dakwanya apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Jadi pokok agama mereka itu satu, sama. Tapi saya ingatkan, wa ini ikhtalafat syara'i'uhum, walaupun syariat-syariat mereka berbeda. Ya. Ghanimah dahulu haram. Tak boleh diambil. Nanti diletakkan di sebuah bukit, baru nanti ada yang menyambar. Kalau kita ghanimah halal. Ya. Harta rampasan perang syariat Nabi SAW halal. Coba baca surah Al-Baqarah. Bani Israel ketika tobat, bagaimana caranya mereka tobat? Paham ini? Ya, kita tobat cukup memenuhi syarat 5 syarat tobat. Alhamdulillah, ringan. Ya, beda-beda syariatnya, tapi pokok ini ani'budullah wajtanibut taghut ini sama satu. Bisa dipahami, bahkan dengan ungkapan lain, semua agama para nabi satu, yaitu Islam. Itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini yang disebutkan di salah satu usul. Nanti wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, ini akan berbeda sesuai dengan syariat. Paham ini? Bisa dipahami? Karena mungkin dulu syariat di zaman Nabi, ketika Nabi terutus sudah bukan syariat lagi karena dihapus hukumnya. Atau dahulu belum ada di syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipakai beramal, yang menghapus hukumnya, yang masuk tidak. Bisa dipahami? Baik. Ayo, nomor 3. As-salisu anna risalata ammat kullal umami wa qamatil hujjatu ala kullil ibadi. Jadi risalah kerasulan itu mencakup semua umat. Ya. Setiap umat ada rasul yang diutus menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah tegak hujjah atas setiap hamba dengan terutusnya para rasul. Ya. Belum lagi kita bahas hikmah diturunkannya kitab.
Nah, ini sama juga untuk menjelaskan perkara ini. Bisa dipahami? Itu bisa lihat di awal surah Hud, di awal surah Hud. Ya, kalau Rasul ini, kalau turunnya kitab sama. Jadi Allah turunkan kitab, Allah utus para Rasul itu agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam kesyirikan. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Al-Qur'an semuanya tauhid. Ya, semuanya tentang tauhid. Walaupun beliau rinci nanti ini begini. Ya, ya kisah-kisah orang-orang bertauhid, bagaimana mereka di akhirat nanti, ya dan seterusnya. Kisah orang-orang yang menentang para rasul yang melakukan kesyirikan, bagaimana nanti mereka di akhirat. Ini semuanya tentang tauhid. Kulluhu tauhid. Terus Ar-rabi'u idhamu sya'ni tauhidi wa annahu wajibun ala jami'il umami. agungnya ya tauhid ini. Idhamu sya'ni tauhid, agungnya. Ya, luar biasanya kedudukan tauhid. Dan bahwasanya tauhid itu kembali ke tauhid. Tauhid itu wajib atas setiap umat. Tauhid itu wajib atas setiap umat. Karena kenapa? Dari sisi mana? Itu tadi walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Ya. Apa perintahnya? An i'budullaha wa jatanibut taghut. Perintah, amr. Fi'il amr. Ya hukumnya wajib. Bagi siapa? Umat Muhammad saja? Tidak, semua umat. Wajib mentauhidkan Allah, wajib meninggalkan kesyirikan. Terakhir yang kelima. Ini juga tidak kalah hebatnya, subhanallah. Coba faedah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ini dari pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari ini kita bisa pahami dengan mudah insyaallah. Baca nomor 5. Al-khamisu fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafyi wal Ya, isbati beliau ingatkan tentang rukun la ilaha illallah. Terus fadallat ala annahu la yastaqimu tauhidu illa bihima jami'an subhanallah. Terus wa anna an-nafya al-mahdha laysa bitauhidin coba lihat. wal isbata al-mahdha laysa bitauhidin. Dalam ayat ini terdapat apa yang ada pada la ilaha illallah berupa penafian dan penetapan. Yaitu apa? Ini merupakan tafsir kalimat tauhid. Tafsir la ilaha illallah. Ya. Karena la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. An-nafyu wal isbat. Dan ini sudah kita ajari ya kemarin. Antum lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid. Itu pasti ada nafi, pasti ada isbat. Karena hanya dengan menggabung an-nafyu wal isbat terwujud tauhid. Ini sudah berulang-ulang kali kita jelaskan. Dan beliau akan tambah di sini. Paham ini? Ya enggak? Ustaz, dari sisi mana Ustaz? Nah, coba lihat. An i'budullah apa ini? An i'budullah apa ini? Al-isbat. Wajtanibut taghut apa? An-naf. Ya enggak? Bisa paham? Jadi fil ayat, di dalam ayat ini surah An-Nahl terdapat penafian dan penetapan yang ada pada la ilaha illallah. Ya. Paham ini? An i'budullah isbat. Wajtanibut taghut an-naf. Fadallat, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ala annahu la yastaqimut tauhidu illa bihima jami'an. Bahwasanya tauhid seorang hamba tidak akan tegak kecuali dengan keduanya. Bihima, hima kembali ke mana? An-nafyu wal isbat jami'an. Tauhid seorang hamba tidak akan tegak kecuali dengan menggabung keduanya, yaitu an-nafy wal isbat. Ya enggak? Bagaimana tidak? Ini dua-duanya rukun. Hilang satu tidak hilang satu tidak jadi. Oleh karena itu beliau jelaskan wa annan nafyal mahdha laisa bitauhid. Penafian murni mahd. Penafian saja kita nafikan saja itu laisa bitauhid. Itu bukan tauhid. Wal itsbatal mahdha, menetapkan saja murni, laisa bitauhid, juga bukan tauhid. Tapi tauhid adalah dengan menggabung an-nafyu wal itsbat, baru terwujud tauhid. Ya. Siapa yang masih ingat penjelasannya?
Muhammadun fil masjid, ya. Ya. Paham ini? Itu ingat saja contohnya. Kita mau katakan ya, hanya Muhammad dalam masjid. Kalimatnya bagaimana? Kalau kita bilang Muhammadun fil masjid, Muhammad berada dalam masjid. Kenyataannya tidak, banyak temannya Muhammad. Ya. Bisa dipahami? Temannya Muhammad satu pondok. Ya, belajar sama-sama. Ya enggak? Berarti kalimat Muhammadun fil masjid tidak menggambarkan bahwasanya hanya Muhammad yang berada dalam masjid. Banyak orang, bahkan ada akhwat di belakang lagi membersihkan. Contoh, ya. Bisa dipahami? Terus kalau kita katakan ma fil masjidi ahadun. Kalau tadi Muhammadun fil masjidi penetapan saja kan? Ini isbat mahad. Al-isbatul mahad. Muhammadun fil masjid. Kita hanya menetapkan murni Muhammad dalam masjid. Tidak ada makna tauhid, ya. Karena buktinya bukan hanya Muhammad dalam masjid, banyak orang selain Muhammad dalam masjid. Atau kita nafikan murni, an-nafyul mahad. Gimana caranya? Kita bilang ma fil masjid ahadun. Ahadun nakir dalam susunan penafian, tidak ada orang mana Ustaz, mana setengah. Ya, biar seorang pun tidak ada dalam masjid, kosong masjid. Berarti tidak ada. Iya, ini penafian murni. Penafian murni kau pakai di dalam apa agama bisa jadi orang ateis. Iya, menolak keberadaan adanya ilah, adanya yang disembah sama sekali tidak ada. Bisa. Ini penafian murni. Bisa paham ini? Ada tauhid tidak ada. Tapi kalau kita gabung. Kita gabung. Ma fil masjidi ahadun illa Muhammadun. Ayo. Ma fil masjidi ahadun apa ini? Penafian. Illa Muhammadun penetapan. Apa artinya? Tidak ada seorang pun di dalam masjid kecuali Muhammad. Berarti Muhammad sendirian. Betul-betul hanya Muhammad yang ada dalam masjid. Tidak ada yang lain. Kapan ini terwujud mana ini? Kalau kita gabung dua. An-nafyu wal isbat. Ya, ini yang beliau maksud. Penafian murni laisa bitauhid. Penetapan murni juga bukan tauhid. Kapan tauhid terwujud? Dengan menggabung. La yastaqimut tauhidu illa bihima jami'. Bisa dipaham ya? Jadi ini banyak ya. Ayat seperti ini banyak sekali. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullah isbat. Wa la tusyriku bihi syai'an. Anna. Terus seperti ayat-ayat yang kita sudah lewati di pelajaran yang sebelumnya. Insyaallah ini cukup. Nanti kita lanjut di ayat atau dalil yang setelahnya. Jadi persiapannya semua persiapan sesuai dengan gilirannya. Jadi satu ayat atau satu hadis itu satu orang. Ya, satu orang. Nanti mungkin bisa kita latih. Nanti teman-teman yang baca juga menerjemahkan. Ya, mungkin setelah ini ya. Nanti mungkin hari Senin. Ya, hipur kan ya, jangan jadi koko. Ya. Paham ini? Perhatikan. Jadi mulai Senin. Siapa yang baca Senin nanti? Nah, Senin nanti baca, kalian terjemahkan. Apa yang mungkin kita butuh ingatkan, kita ingat. Ya, ya latihan. Ini jadikan ini kesempatan untuk mengasah ya nahwu sharafnya antum, ya masih pas betul. Kemudian kita gunakan pemahaman itu untuk mengi'rab nanti kan. Ya tidak mungkin kita mengi'rab kalau kita tidak paham maknanya. Itu jangan dibalik ya. Ngi'rab dulu, bilang dhammah dulu baru pusing apa dhammah sih. Ya, jangan dibalik ya. Sekian subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.